Serial ini dimulai dengan menjelaskan tentang Tanah Idian. Ini adalah tempat di mana kau tidak menua dan harus terus-menerus bertarung melawan monster, juga dikenal sebagai taman bermain para dewa. Di tempat inilah di mana pria ini telah mati di benua Dria terbangun. Sepertinya dia dan orang-orang lain yang diseret ke sini tanpa tahu alasannya bergabung menjadi satu sama lain dan menyebut diri mereka para player. Dia berkata, "Di neraka ini, di mana kau harus bertarung tanpa henti, tanpa menua. Dan aku telah menjalani pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, serta telah menghabiskan lebih dari 100 tahun di ambang hidup dan mati demi merebut kembali kebebasanku yang direnggut. Akhirnya aku menantangnya." Sosok yang menciptakan neraka ini semata-mata demi hiburannya sendiri, Dewa Idian. Namun dia belum sampai ke sana saat kita melihatnya membelah monster. Tapi masih ada yang hidup menghalangi jalannya. Pria itu menyeringai dan menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan orang mati, menciptakan pasukan di belakangnya. Dia berkata bahwa dia pikir jika dia bertahan sedikit lebih lama, semuanya akan berakhir. Namun, tak peduli berapa lama dia bertarung, dewa itu terus membangun kembali pasukannya. Semua player lain telah gagal, menyisakan dirinya sendirian. Tapi pada titik ini, jalannya telah terbuka. Kita melihatnya berjalan ke suatu tempat, lalu dia mulai tertawa. Akhirnya kita tahu bahwa namanya adalah Rune, karena semua player lain yang telah berubah menjadi patung memanggil namanya, memohon agar dia membebaskan mereka dari neraka ini. Dia menatap ke langit, mengatakan bahwa bajingan inilah penyebab semua ini, dan bahwa inilah dewa sejati Idian. Hanya dengan tatapannya saja sudah membuat tubuhnya gemetar. Sang dewa memanggilnya dengan nama lengkapnya, Rune Sermon. Dia tahu bahwa Rune berasal dari keluarga bangsawan besar yang telah jatuh di benua Dria. Dia ditangkap oleh keluarga Vaten, keluarga bangsawan besar lain yang menyerang keluarganya. Dia disiksa selama bertahun-tahun dan baru sadar setelah mati. Rune berteriak menyuruhnya diam. Sang dewa berkata bahwa setelah itu, hanya dalam 100 tahun, dia telah mencapai tingkat master di 3 kelas, Ghost, Assassin, dan Necromancer. Dan itu benar-benar menarik baginya. Rune bertanya, mengapa dia menjebaknya di neraka ini untuk selamanya? Apakah dia benar-benar menganggap ini menyenangkan? Sang dewa menjentikkan jarinya, dan cahaya terang membutakan Rune. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan hampir seluruh wilayah di sekitar mereka, dan juga melubangi sisi tubuh Rune. Sang dewa tersenyum, menanyakan apakah dia memiliki kata-kata terakhir yang ingin diucapkan, karena dia akan mengabulkan satu permintaan. Rune berkata bahwa dia tidak membutuhkannya, dan sang dewa berkata bahwa mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi dia sudah membuat satu permintaan saat tubuhnya mulai memudar. Kita melihat kilas balik ke sebuah rumah bangsawan, namun berada jauh di dalam penjara bawah tanah. Kita mendengar seorang pria berteriak dan melihat Rune dirantai, tubuhnya berlumuran darah. Alat-alat penyiksaan yang juga dipenuhi darah terlihat di sekelilingnya. Ini adalah alat-alat yang digunakan padanya. Seorang pria mengangkat kepalanya dan berkata bahwa Rune itu menghibur, bahwa garis keturunan langsung klannya mewarisi bakat seolah diberkati, tetapi itu tidak berlaku baginya. Pria itu tersenyum lalu menusuk dadanya, membuatnya memuntahkan banyak darah. Dia berkata bahwa Rune terkutuk dan terlahir tanpa apapun, namun hidupnya sangat sulit untuk dipadamkan. Rune mengucapkan kata, "Tolong." Dan pria itu bertanya, apa yang dia katakan? Kata-kata selanjutnya yang Rune ucapkan tidak terdengar jelas. Dan pria itu tertawa, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Rune, dan bahwa seharusnya lidahnya dibiarkan saja. Dia pikir dia bisa mengambil sesuatu dari garis darah Sermon, tetapi ini pun mulai membosankan. Dia menyuruh Rune untuk berusaha tidak mati hari ini. Kita mengetahui bahwa pria itu berasal dari keluarga Vaten dan namanya adalah Sons. Dia sedang merayakan ulang tahun ketiga pemusnahan keluarga Sermon. Rune duduk di dalam kandangnya di sel penjara, menyandarkan kepalanya ke lantai. Malam itu, kita melihatnya bersandar di dinding, dan dia berkata bahwa selama 3 tahun, dia duduk di balik tembok ini. Sementara keluarga Sermon adalah keluarga yang menjaga garis depan melawan monster. Monster terus muncul dari zona gelap untuk menginvasi benua Dria. Dan di antara 5 keluarga besar benua Dria, Sermon adalah yang terkuat dan paling termasyhur. Namun dengan menghilangnya ayah dan kakak-kakaknya secara tiba-tiba, keluarga itu merosot dengan kecepatan yang mengerikan. Keluarga Vaten tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghancurkan mereka, dan yang mereka inginkan adalah berkah yang diwariskan dalam garis darah Sermon, darah naga. Mereka yang membawa darah itu akan menjadi Archmage lingkar ke-7 pada usia 10 dan Swordmaster pada usia 15. Namun Rune bukan salah satu dari mereka. Sekali dalam beberapa abad, sebuah kutukan muncul dalam keluarga ini, yaitu kutukan Raja Iblis Arkon, dan dialah yang mewarisi kutukan itu. Karena kutukan tersebut, dia tidak pernah bisa mempelajari ilmu pedang maupun sihir. Dia duduk di sana sambil berkata bahwa seandainya saja dia memiliki kekuatan, atau jika dia tidak terkutuk, dia tidak akan pernah membiarkan mereka
mereka menginjak-injak keluarganya dan tidak harus menderita eksperimen mengerikan atau penyiksaan Sons. Dia mulai menangis, mengatakan bahwa dia sudah terlalu lelah, bahkan untuk menyesal. Dia bisa merasakan bahwa hari ini adalah akhir hidupnya dan setidaknya dia bisa beristirahat. Saat dia menutup matanya, tikus-tikus mulai memakan dagingnya. Begitulah caranya dia masuk ke Idian dan bagaimana dia menderita selama lebih dari 100 tahun, terus bertarung melawan monster, serta menjadi satu-satunya player yang menantang dewa. Dan meskipun dia gagal, sang dewa tetap mengabulkan satu permintaannya. Saat itulah dia membuka matanya ketika seorang wanita terus memanggil namanya. Dia langsung terbangun dan kita mengetahui bahwa namanya adalah Colin. Dia berkata bahwa kondisinya sudah cukup lemah, jadi bagaimana mungkin dia memaksakan diri sampai sakit? Rune berkata bahwa dia adalah pengasuh di rumah mereka, dan dia bertanya-tanya mengapa wanita itu berdiri di depannya, dan dia terlihat sangat muda. Dia mulai mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi dan menyuruhnya mengambil cermin dengan cepat. Colin melakukannya, dan saat dia melihat bayangannya sendiri, dia bertanya, hari apa sekarang? Colin menjawab bahwa hari itu adalah 17 Agustus tahun 1892. Rune melakukan perhitungan cepat dan berkata bahwa itu adalah saat dia berusia 12 tahun, sekaligus waktu di mana keluarga Sermon mulai jatuh ke tangan Vaten. Dia bertanya-tanya, apakah semua ini terjadi karena permintaannya pada dewa? Seorang pria lain masuk ke ruangan, mengatakan bahwa ketika Rune tidak bangun, dia mengira Rune hanya berpura-pura lagi. Rune menjelaskan bahwa namanya adalah Alejandro, kapten ksatria Sermon. Alejandro berkata bahwa Rune terlihat benar-benar tidak sehat, dan dalam hal itu, dia boleh melewatkan latihan hari ini. Colin hendak mengatakan sesuatu, tetapi Rune memotongnya. Mereka berdua terkejut karena dia berani berbicara, dan Rune berkata bahwa dia baik-baik saja. Yang lebih penting, dia ingin tahu latihan apa hari ini. Alejandro terkejut bahwa dia menolak istirahat dan mengatakan bahwa latihannya adalah latihan gerakan kaki pedang panjang. Rune berjalan mengambil pedang latihannya, dan Alejandro bertanya apakah kepalanya terbentur terlalu keras. Rune berkata bahwa memang begitu, membuat Alejandro terdiam. Rune berkata bahwa baginya tidak masalah apakah ini karena permintaan atau hanya regresi biasa. Yang penting adalah, di kesempatan ini, dia akan memperbaiki segalanya. Dia mengatakan kepada Alejandro bahwa dia ingin melewatkan latihan dasar dan langsung berburu monster. Tak lama kemudian, kita melihatnya menatap jendela statusnya, serta fakta bahwa kutukannya berada di peringkat SS, yang berarti dia tidak bisa mengumpulkan mana dan beberapa hal lainnya. Rune hanya berkata bahwa lega, rasanya dia masih bisa membuka jendela status setelah regresi, dan bahwa ini adalah kemampuan unik yang tidak dimiliki siapapun di benua ini saat ini. Alejandro mengatakan bahwa monsternya sudah siap. Rune menutup jendela statusnya dan keluar, dan kita melihat seekor goblin yang dirantai menggeliat tak terkendali. Monster itu menggeram dan mengayunkan lengannya ke arah Rune. Saat Rune mengarahkan pedangnya, Alejandro dan Colin mengawasi, dan Colin berkata bahwa mereka seharusnya menghentikan ini. Sebagai kapten ksatria, Alejandro tahu, sama seperti dia, bahwa tuan muda akan pingsan hanya dengan menghadapi goblin sebentar. Rune berkata bahwa dia benar, dan itu akan terjadi jika ini adalah dirinya yang kemarin. Dia menutup matanya, mengatakan bahwa sekarang dia tahu mengapa dia begitu takut, dan itu karena kutukan Raja Iblis yang memperkuat rasa takutnya terhadap monster, sebagaimana sistem memberikan peringatan. Dia berkata bahwa dia tidak menyangka ini juga bagian dari kutukan Raja Iblis, tetapi sekarang dia senang mengetahuinya. Alejandro menghela napas dan berkata cukup untuk hari ini, tetapi Rune berkata belum. Dia mulai maju menyerang. Dia melangkah maju menuju goblin yang masih menggeliat. Rasa takut kembali muncul dan dia melangkah mundur. Namun dia menyuruh dirinya untuk tetap tenang, karena dia bukan lagi Rune di masa lalu, dan lawannya hanyalah seekor goblin, dan dia tahu dia bisa melakukannya. Dibandingkan ancaman yang dia rasakan di Idian, kutukan seperti ini bukanlah apa-apa. Dia mengingat tatapan sang dewa, menggunakannya untuk menekan rasa takutnya, lalu melompat maju dan menghantam kepala goblin itu. Alejandro tertegun dan Colin panik karena dia telah mengatasi kutukan melalui pengalaman yang telah dilaluinya. Peringkat kutukan itu diturunkan. Goblin itu menatapnya dan mengangkat tangannya, meminta dia menunggu, mengatakan bahwa pukulan itu telah menghilangkan efek obatnya, dan sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Jendela status memberitahu bahwa dia tidak lagi merasakan ketakutan terhadap monster. Rune meminta pedang sungguhan, tetapi Alejandro bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Rune tersenyum, dan Alejandro berkata bahwa akhirnya hari ini Tuan Muda telah menjadi seorang pria. Rune berjalan kembali ke goblin, mengangkat pedangnya, dan membunuhnya di tempat. Alejandro menyuruh Colin memperhatikan baik-baik, karena sosok itu tanpa diragukan lagi adalah kepala keluarga Sermon berikutnya. Beberapa saat kemudian, Rune mencuci wajahnya dan menatap ke cermin.
Dia berkata bahwa jendela status dan bantuan sistem keduanya efektif, memungkinkannya mengatasi kutukan Raja Iblis dan membuktikan bahwa dia bisa berkembang. Namun masalahnya, meskipun dia mendapatkan beberapa poin pengalaman, jumlahnya terlalu sedikit. Artinya dengan kecepatan ini, dia harus memburu puluhan ribu goblin hanya untuk naik level. Dia harus segera bergerak karena hari kehancuran keluarganya semakin dekat. Namun fakta bahwa dia dipastikan bisa mengatasi kutukan adalah hal yang sangat besar, dan dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Situasi keluarga saat ini adalah sudah 2 tahun sejak ayah dan saudara-saudaranya menghilang. Mereka masih mempertahankan posisi sebagai keluarga besar, tepat sebelum musuh mulai menjalankan rencana mereka. Dan sekarang, setelah satu metode untuk naik level telah dipastikan, artinya dia harus mencoba memverifikasi apakah ada metode alternatif lainnya. Kita melihat seorang wanita memasuki kediaman dan langsung menuju lantai 2, mengatakan bahwa dia mendengar tentang perburuan goblin. Meski begitu, dia ingin tahu mengapa Rune memanggilnya ke sini. Apakah untuk latihan sihir? Rune menjelaskan bahwa dia adalah pemimpin inti sihir mereka yang bernama SA. Seperti Alejandro, dia adalah Archmage Lingkar ke-7. Jumlahnya hanya sedikit di benua ini. Dia adalah wanita misterius yang latar belakang dan jati dirinya tidak diketahui siapapun, kecuali kepala keluarga dan ayahnya. Dia berkata bahwa Rune pasti tidak menjadi sombong hanya karena menangkap satu goblin, dan latihan sihir berbeda dengan ilmu pedang. Dia yakin Rune belum lupa bahwa mereka tidak pernah melanjutkannya, karena Rune tidak memiliki bakat. Rune berkata tentu saja, dia mengingatnya. Dan itu semua hanya karena kutukan yang merampas seluruh bakat yang ia miliki. Namun, semua itu berlaku hanya sampai kemarin. Dan dia mengatakan bahwa sekarang dia benar-benar bisa merasakan mana. Tak lama kemudian, wanita itu meletakkan cangkir tehnya, lalu mulai melepaskan mananya. Dia berkata pada Rune bahwa dia boleh membuka matanya sekarang. Di depannya, dia telah menggambar sebuah gambar yang hanya bisa dilihat dengan mana. Jika apa yang Rune katakan benar, maka dia ingin Rune menyebutkan apa yang dia gambar. Rune mengatakan bahwa itu adalah seekor naga merah. Wanita itu terlihat terkejut. Lalu Rune bertanya, apakah dia salah? Dia menjawab bahwa Rune tidak salah, tetapi Rune benar-benar telah berubah sejak kemarin dan bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kecuali Rune memahami mana pada tingkat yang setara dengannya, seharusnya Rune tidak bisa melihatnya karena dia telah mengatur mekanisme agar gambar itu tampak seperti sesuatu yang lain dan bukan naga. Jika dipikir-pikir, bagaimana mungkin Rune bisa mematahkan kutukan keluarga, padahal dialah yang mengajarinya cara merasakan mana. Namun ini jelas berbeda. Rune mengatakan bahwa meskipun dia bisa merasakan mana, dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi mana yang diwariskan dalam keluarganya. Itulah sebabnya dia membutuhkan bantuannya. Wanita itu tampak terkejut. Rune berkata bahwa mana tidak bisa digunakan kecuali telah menetap di dalam tubuh, dan kultivasi mana pasti merupakan metode lain untuk naik level. Wanita itu menghela napas dan mengatakan bahwa itu berarti Rune sudah mencobanya, tetapi Rune pasti mengerti apa yang baru saja dia minta, karena membantu kultivasi mana berarti merobek tubuhnya untuk membimbing aliran mana, dan nyawanya akan berada di tangannya. Rune tersenyum dan bertanya, apakah dia sedang mencoba membunuhnya? Dan wanita itu panik sambil berkata tidak. Rune berkata bahwa sejak awal, dia memang tidak mampu melawannya. Jadi jika dia ingin Rune mati, dia pasti sudah melakukannya. Satu-satunya orang yang terpikir olehnya untuk dimintai bantuan hanyalah dia, karena bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika mereka diserang, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia menghabiskan seluruh mananya, menyebabkan tubuhnya hancur karena recoil. Rune mengulurkan tangannya ke arahnya, mengatakan bahwa dia mempercayainya lebih dari siapapun. Tak lama kemudian, Rune melepas pakaiannya dan berlutut di hadapannya, dan wanita itu berkata bahwa dia akan mulai sekarang. Rune juga mengatakan bahwa metode kultivasi Blue Earth hanya diwariskan kepada garis keturunan langsung keluarga, dan dia hanya menjelaskan teorinya padanya. Namun meskipun begitu, wanita itu sudah bisa menggunakannya untuk membimbing mana. Metode kultivasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang Rune gunakan di Idian untuk menaikkan statistik dan levelnya, dan dia yakin metode itu juga akan berhasil di sini. Wanita itu mengatakan bahwa Rune harus berkonsentrasi. Dia meletakkan tangannya di punggung Rune dan berkata bahwa Rune mungkin akan merasakan rasa sakit yang sangat hebat, tetapi dia tidak boleh mengeluarkan suara apapun dan tidak boleh memberontak. Bahkan jika rasa sakit itu menjadi tak tertahankan, dia tidak boleh berpikir untuk berhenti. Rune berkata bahwa rasa sakit adalah sesuatu yang telah dia rasakan berkali-kali, terutama di tangan keluarga Vatten saat dia disiksa selama bertahun-tahun. Dia mengertakkan giginya dan menyuruhnya untuk percaya padanya. Wanita itu berkata bahwa dia mengerti dan mulai melepaskan lebih banyak mana daripada sebelumnya. Saat mana itu mengalir ke seluruh tubuhnya, jendela status muncul memberitahu bahwa kutukan
kutukan telah aktif dan menyebabkan mana tersebut menyebar. Wanita itu berkata bahwa ini persis seperti yang digambarkan dalam catatan keluarga, tetapi ini sudah diduga. Jadi, dia akan menyuntikkan sedikit lebih banyak mana. Kutukan itu aktif lagi, dan lagi, dan lagi. Rune berkata bahwa notifikasi itu hanya dia yang bisa melihatnya, tetapi itu berarti kutukan sedang mencoba menyebarkan mana, dan wanita itu menggunakan mananya untuk mengatasinya. Hasil akhirnya sudah jelas. Bahkan mana seorang Grand Mage lingkar ke-7 pun tidak bisa mengalahkan kutukan tingkat tertinggi. Namun jika Rune menerapkan metode pelatihan darinya dan membiarkan kutukan yang memecah mana itu memantul pada saat mana menyebar, dan dia bisa menemukan rentang itu di dalam tubuhnya, maka kutukan itu akan tertipu, dan mana akan tetap tinggal di dalam tubuhnya. Sa terkejut mengatakan bahwa mana yang tersebar itu tidak lagi keluar dari tubuh Rune. Jendela status memberitahu bahwa Rune telah berhasil menahan kutukan, tetapi kutukan itu kembali aktif tepat setelahnya, dan siklus ini terus berulang. Rune berkata bahwa ada sensasi panas membakar yang sangat kuat di sepanjang jalur aliran mana, tetapi dia tidak akan menyerah karena dia telah menahan rasa sakit seperti ini ribuan kali, dan dia adalah satu-satunya orang yang pernah menantang dewa. Pemahamannya tentang mana jauh melampaui hampir siapapun, dan hal itu telah terpatri di dalam jiwanya, bukan di tubuhnya. Meskipun dia belum pernah melihat Raja Iblis itu sendiri, Raja Iblis biasa jelas tidak akan sebanding dengan Dewa Idian. Mana mulai mengalir naik ke kepalanya, dan dia berteriak dengan keras. Sa tampak cemas saat aliran mana mulai mereda. Rune pun ambruk, dia memanggil namanya, dan Rune berkata bahwa rasanya sakit luar biasa, dan kesadarannya mulai memudar. Tetapi tidak apa-apa, karena dibandingkan dengan rasa sakit di masa lalu, ini bukan apa-apa. Kita juga melihat kilas balik saat dia sedang disiksa, dan seseorang menerobos masuk lalu melawan para penjaga. Namun Rune telah kehilangan terlalu banyak darah untuk melihat siapa orang itu, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di luar. Yang dia lihat hanyalah jejak darah, membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Lalu dia mendengar suara yang familiar, menanyakan apakah dia masih sadar, dan dia melihat Alejandro yang lebih tua yang meminta maaf karena datang terlambat. Rune bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkannya, dan Alejandro tertawa sambil berkata bahwa memang benar, tetapi dia menyesal karena hanya sejauh ini yang bisa dia lakukan. Lalu dia meninggal di tempat. Rune terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi, tetapi air mata terus mengalir di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah kultivasi itu berhasil, mengatakan bahwa seharusnya dia bersorak kegirangan, tetapi melihat kenangan itu kembali membuat semua perasaan bahagia menghilang. Namun tidak apa-apa, karena dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi, karena sekarang dia memiliki cara untuk menghentikannya. Tapi dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahui hal itu, terutama keluarga Vatten, dan dia akan sangat berhati-hati terhadap mereka sampai dia cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Artinya, langkah berikutnya adalah mempercepat kejatuhan keluarga musuh. Tak lama kemudian, dia berkata bahwa sepertinya dia gagal dalam metode pemurnian mana. Alejandro dan Sa tampak terkejut, namun Rune mengatakan bahwa dia memang merasa sedikit bersalah karena telah berbohong kepada mereka. Tetapi dia tidak bisa mengatakan kebenarannya, bukan karena itu rahasia, melainkan karena dia merasa mengatakan kebenaran pun tidak akan membantu, atau mereka akan percaya ceritanya. Dia mengatakan bahwa semua orang menaruh harapan besar padanya, jadi dia memang sudah berusaha. Tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa merasakan setitik pun mana, dan meminta Sa untuk memeriksanya sendiri jika mau. Sa berkata dia tidak tahu mengapa Rune menyangkal keberhasilannya, tetapi jika Rune mengizinkannya, dia akan memeriksanya sekarang juga. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Rune dan mulai menggunakan deteksi mana, mengalirkan mananya ke seluruh tubuh Rune untuk melihat apakah ada reaksi. Sa tampak terkejut dan berkata bahwa ini tidak mungkin, karena mana itu benar-benar menghilang. Kemarin dia 100% yakin mana mengalir ke dalam tubuh Rune, tetapi sekarang semuanya lenyap. Dia mulai menangis dan pergi menjauh. Alejandro tampak khawatir, tetapi dia mengatakan pada Rune agar tidak berkecil hati. Setidaknya perburuan monster berjalan sukses dan dia masih bisa fokus pada ilmu pedangnya. Rune berkata bahwa dia menyadari dia memang tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Tangannya mulai gemetar dan dia mengatakan bahwa setelah itu bahkan makan pun menjadi sulit, dan dia yakin Alejandro sudah mendengarnya dari Colin. Impian Alejandro pun mulai runtuh. Lalu kita melihat lompatan waktu beberapa bulan kemudian. Kita melihat Colin di lorong mengatakan bahwa Rune belum juga keluar hari ini, dan ibunya yang bertindak sebagai kepala keluarga bahkan tidak memiliki darah sermon, tetapi dialah satu-satunya yang masih berusaha mempertahankan warisan keluarga. Namun itu pun mulai mencapai batasnya. Seorang pelayan lain bertanya apakah Rune kembali mengurung diri di kamarnya hari ini, dan Colin menjawab iya. Pelayan itu berkata bahwa sudah sekitar 3 bulan sejak Rune terakhir terlihat mengalahkan monster di tempat latihan, dan sekarang bahkan dia hampir tidak mendengarkan Alejandro lagi. Pelayan lain berkata bahwa jika seseorang berubah secara tiba-tiba, maka dia akan mati, dan itu adalah pepatah
pepatah yang belakangan sering dibicarakan. Colin mengatakan itu tidak benar dan bahwa Rune telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan semua orang. Pelayan itu berkata bahwa Rune dijuluki kehancuran keluarga Sermon dan bukan hanya di dalam kediaman mereka, tapi juga di seluruh kerajaan. Bahkan ada yang menyebutnya kegagalan keluarga. Colin berkata bahwa kebencian seperti ini terlalu berlebihan untuk seseorang yang baru berusia 12 tahun. Namun pelayan itu menjawab bahwa semakin tinggi harapan, semakin besar pula kekecewaan, terutama bagi keluarga bangsawan. Mereka juga membicarakan bagaimana semakin banyak pegawai yang mengundurkan diri. Pelayan itu berkata bahwa dia sendiri akan pergi setelah bulan ini berakhir, lalu bertanya pada Colin apa yang akan dia lakukan. Kita melihat Rune meraih alat makannya dan berkata bahwa kualitas makanan menurun, yang berarti kondisi keuangan keluarga semakin parah dan semuanya berjalan persis sesuai rencananya. Jika itu dirinya di masa lalu yang tidak tahu apa-apa, dia akan menggunakan sisa kekayaan untuk mencoba memperbaiki keadaan dan menghidupkan kembali keluarga. Namun dirinya yang sekarang dengan seluruh pengalamannya berbeda. Dia akan bersembunyi dan menunggu, membiarkan musuh menurunkan kewaspadaan, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggorok leher mereka. Kejatuhan ini dimulai dengan hilangnya ayah dan saudara-saudaranya secara tiba-tiba, termasuk para penyihir yang pergi mencari mereka dan tidak pernah kembali. Kini keluarga itu kekurangan tenaga dan sumber daya untuk mengirim lebih banyak tim pencari. Bahkan tempat latihan yang dulu dipenuhi orang-orang berbakat kini hanya berisi ksatria yang tak kompeten dan pelayan tanpa motivasi. Bahkan para pengikut bangsawan lain yang dulu mencoba mendekati calon kepala keluarga melihat kehancuran ini dan memilih menjauh, tidak pernah berkunjung lagi. Berkat itu, segalanya menjadi sunyi dan Rune bisa dengan bebas berpura-pura mengurung diri di kamarnya. Namun laju kehancuran ini lebih lambat dari yang dia perkirakan. Mereka memang berkata bahwa keluarga kaya membutuhkan 3 generasi untuk benar-benar jatuh. Jadi mulai besok, dia harus mendorongnya lebih keras lagi. Colin menerobos masuk ke kamarnya, mengatakan bahwa sudah waktunya latihan karena Alejandro sedang menunggunya. Rune terlihat kesal dan membalikkan badan, menarik selimut sambil berkata bahwa dia ingin beristirahat hari ini. Colin menarik selimut itu dan memaksanya bangun, menggendongnya seperti putri, sambil berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga Sermon, lalu menyeretnya menuju aula latihan. Rune pun tertawa, mengatakan bahwa ini benar-benar tidak terduga. Alejandro bertanya mengapa dia memegang pedangnya seperti itu, padahal dia sudah berkali-kali mengatakan agar tidak melakukannya. Dan meskipun dia pernah gagal sekali, mana yang pernah ia rasakan saat itu, seharusnya cukup baginya untuk melakukannya lagi dan lagi. Ilmu pedang yang sedang ia pelajari sekarang, pada dasarnya hanyalah membiarkan aliran mana mengalir secara alami melalui ayunan pedang. Rune mengatakan bahwa tampaknya mereka masih belum menyerah dan dia ingin membalas kesetiaan serta semangat itu. Namun dia tidak bisa membiarkan mereka mengetahui bahwa dia diam-diam berlatih pada malam hari dan menggunakan skill kontrol tubuh. Itu adalah skill dari Idian yang berguna untuk pembunuhan, yang mampu menipu orang lain tentang kondisi tubuhnya. Dan saat ini, skill tersebut sudah aktif setengahnya. Kita melihat pengalamannya meningkat dan stamina, serta kekuatannya masing-masing bertambah 1. Tubuhnya mulai gemetar, dan dia berkata bahwa semuanya terjadi persis seperti yang dia bayangkan. Lalu dia berlari, pergi sambil berkata bahwa dia harus ke toilet sebentar. Dia menuju ke kamarnya, mengatakan bahwa seperti yang ia duga, skill itu terlalu tidak stabil untuk digunakan. Dan jika dia bergerak terlalu tiba-tiba, kontrolnya akan runtuh. Dia membuka jendela statusnya, dan kita melihat bahwa sekarang dia sudah level 3, dengan statistik yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali diperlihatkan. Kutukan Raja Iblis juga kini hanya berada di peringkat B. Dia mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar, dan 3 bulan latihan secara rahasia akhirnya mulai membuahkan hasil. Setelah semua statistiknya mencapai angka 20-an, dia akan mulai naik level dengan benar dan mendapatkan job pertamanya, yaitu Ghost. Saat dia keluar dari kamarnya, dia melihat Alejandro bersama seorang tamu, lalu bertanya siapa orang itu. Namun kemudian dia mengenalinya sebagai kepala pelayan keluarga bernama Truno. Truno meminta maaf karena mengganggu latihannya dan menyerahkan sebuah surat. Rune mengatakan bahwa ini berbeda dari sebelum regresinya dan dilihat dari waktunya. Pasti Truno datang hanya untuk mengantarkan surat ini. Rune membukanya dan Alejandro mengatakan bahwa akhirnya saat itu tiba. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa itu adalah undangan ke pesta ulang tahun pangeran kedua kerajaan Darren, Kyle. Rune mengatakan bahwa inilah yang selama ini ia cari, dan ini adalah potongan terakhir dari teka-teki kehancuran keluarganya yang masih hilang. Dalam perjalanan ke sana, kita melihat Rune menguap, dan Truno bertanya apakah dia akhirnya bangun. Karena sejak mereka berangkat, dia tidur dengan sangat nyenyak. Rune mengatakan bahwa Colin memilihkan pakaiannya sampai larut malam tadi, dan sulit menghentikannya ketika dia bersikeras ingin ikut. Truno mengatakan dia mengerti, dan karena Alejandro maupun SA tidak ikut bersama mereka, tak ada yang menyangka bahwa kawanan monster besar akan muncul pada saat seperti ini. Rune mengatakan bahwa waktunya benar-benar tidak masuk akal, dan peran utama keluarga Sermon adalah mencegah monster dari zona gelap menyeberang ke benua Dria.
Alejandro dikirim ke perbatasan untuk menangani misi itu, sementara Sa pergi karena panggilan mendadak dari ibunya. Karena ini adalah panggilan dari Guyan yang bertindak sebagai kepala keluarga, tidak mungkin untuk menolak. Dan sekarang, seorang anak berusia 12 tahun menuju ibu kota kerajaan sebagai perwakilan keluarga. Truno mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena tidak ada seorang pun di kerajaan Daren yang cukup berani untuk menyentuh garis langsung keluarga Sermon. Rune mengatakan bahwa itu hanya berlaku jika ini adalah keluarga Sermon di masa lalu, karena dulu cukup mengirim seorang pelayan untuk memberi ucapan selamat dalam acara kerajaan. Namun sekarang, setelah keluarga jatuh, kepala keluarga harus hadir secara langsung ke pesta ulang tahun pangeran. Tapi, karena dialah yang menciptakan situasi ini sejak awal, dia merasa harus bertanggung jawab. Truno mengatakan bahwa dia sudah bisa melihatnya sekarang, ibu kota kerajaan Daren yang bernama Darban, yang terlihat sangat besar. Kereta pun tiba, dan kita melihat rombongan besar menyambut mereka. Rune mulai turun bersama Truno, dan seorang pria menyambut Rune, menyebutnya naga dari Dria. Pria itu adalah Kyle, pangeran kedua kerajaan. Truno mengatakan bahwa merupakan kehormatan bisa bertemu dengannya, dan dia serta Rune membungkuk hormat. Sementara Truno berterima kasih atas keramahan tersebut, Ryune mengatakan bahwa dia tidak terlalu yakin dengan bagian ramahnya. Sejak dari gerbang hingga kastil, dia bisa merasakan tatapan warga yang menatap kereta mereka. Semua orang menatap keluarganya, mengetahui bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Rumor pun beredar tentang dirinya sebagai pembuat masalah yang tak ada harapan. Dan tampaknya, kejatuhan keluarga mereka hanya tinggal menunggu waktu. Rune mengatakan bahwa dia bisa melihat ejekan dan penghinaan tersembunyi di balik tatapan mereka. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dia memperkenalkan dirinya dengan sangat canggung, membuat Truno menepuk wajahnya sendiri. Para bangsawan mulai berbisik satu sama lain. Dan Rune berkata bahwa dia harus terus memainkan peran sesuai dengan irama mereka. Mereka masuk ke dalam, dan kita mendengar beberapa orang dari rombongan kereta mengatakan bahwa mereka tiba seminggu sebelum pesta ulang tahun untuk mengawal Rune. Sudah 5 hari sejak dia memasuki tempat itu, dan mereka datang lebih awal untuk berinteraksi dengan utusan lain dari kerajaan. Namun, mereka yakin Rune juga melihatnya saat tiba. Rune tidak mampu menyapa para bangsawan lainnya, dan sejak dia mencapai kamarnya, dia sama sekali tidak keluar. Sudah 5 hari, dan kastil dipenuhi oleh orang-orang yang merayakan pra ulang tahun. Ada makanan lezat, alkohol, dan perempuan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa karena semua orang mengeluh, mereka mengirim yang paling muda untuk membujuk tuan muda. Orang itu kembali dan mengatakan bahwa Rune sebenarnya berencana menghadiri jamuan hari ini, dan dia berharap para pengawal juga bersiap-siap. Mereka saling tos sambil mengatakan bahwa ini bagus, dan pria itu mengatakan kepada mereka bahwa dia juga ingin mereka merahasiakannya sampai acara berlangsung, terutama dari Direktur Truno. Para pengawal masih perlu melakukan persiapan dan laporan. Keduanya mengatakan tidak masalah dan mereka sebenarnya bisa langsung pergi ke jamuan sekarang. Mereka berlari menyusuri lorong, dan Rune mengatakan agar mereka menenangkan keluhan mereka. Bagaimanapun, selama beberapa hari terakhir, dia berlatih dengan bebas tanpa gangguan apapun, dan menghadiri jamuan ini bukan hanya demi para pengawal, karena dia memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Hari ini, tamu istimewa akan datang, dan tidak lain adalah Sons dari kehidupan sebelumnya. Target utamanya kali ini. Malam itu, para pelayan memberitahu semua orang di aula jamuan untuk bersiap menyambut tuan muda keluarga Fatin. Pintu terbuka, dan Sons pun muncul. Dia melihat sekeliling, dan Truno berusaha menghindari tatapannya. Namun Sons berjalan menghampirinya dan menyapanya. Truno berkata bahwa jika dia datang secara langsung, Pangeran Kyle pasti akan terkejut. Sons mengatakan bahwa dia mendengar keluarga Sermon tiba lebih dulu, tetapi dia bertanya-tanya di mana Rune berada karena dia sudah banyak mendengar tentangnya dan tak sabar ingin bertemu sosok terkenal dari rumor-rumor tersebut. Truno tampak sedikit terkejut dan bertanya apa maksudnya dengan terkenal. Sons mengatakan bahwa semua orang di sini pasti juga sudah mendengar tentang kejatuhan keluarga Sermon dan kisah Rune. Truno berkata bahwa dia seolah membuat kegaduhan dengan membawa ekspektasi besar keluarganya, dan sebagai seorang anak berusia 15 tahun yang telah mencapai lingkar sihir kelima, menghina keluarga Sermon di aula jamuan kerajaan adalah keterlaluan. Sons berkata, tentu saja rumor itu tidak mungkin benar, dan menurutnya pelaku yang menyebarkannya harus dihukum karena mencemarkan nama keluarga bangsawan. Truno mengatakan bahwa dia mengetahui riwayat bocah ini dengan baik. Pada usia 7 tahun, dia sudah mulai minum alkohol, dan pada usia 12 tahun, dia membunuh seorang rakyat biasa dari wilayahnya, dan dia adalah seorang brengsek. Semua orang kemudian mengatakan bahwa naga dari Dria telah masuk saat kita melihat Rune berjalan melewati pintu. Truno bertanya-tanya mengapa dia baru keluar sekarang setelah begitu lama mengurung diri. Namun kita juga melihat bahwa Rune berdandan sangat rapi dan benar-benar memancarkan aura bangsawan. Bahkan para bangsawan lain mengatakan bahwa rumor-rumor itu pasti dilebih-lebihkan karena penampilannya begitu berwibawa sehingga mustahil kejatuhan itu benar. Sons mulai kesal, mengatakan bahwa setiap kali nama Sermon disebut, semua perhatian yang seharusnya tertuju padanya malah teralihkan.